Oke, selamat kembali bersama Bagas dan Roy di sini. Dan maaf kalau ada suara background di mana Anda mungkin mendengar suara banyak sekali nyaungan itu. Itu juga Iya, bagian dari kita, teman kita itu. bagian penting dari perbincangan kali ini. Do you want to say something? No? Okay. I guess not. Mungkin Anda punya giliran nanti ya, Meng. Si Meng ini namanya Rocky, tapi nama lainnya Sapi ya ini. Ya, itulah kucing saya. Oke. Kami sebenarnya apa ya? Di sini tuh pingin bahas sesuatu tapi nggak langsung ke situ lah. Masa iya langsung bahas langsung ke situ, kayak nggak ada warm up atau apalah gitu ya. Mari kita pemanasan dulu aja lah. Gini, menurut saya orang itu lebih banyak menyatakan daripada menanyakan kan gitu. Orang-orang lebih banyak membuat pernyataan daripada memberikan pertanyaan. Dan menurut saya lebih menarik membahas tentang pertanyaan, di mana pertanyaan itu bisa lebih membuka pintu berpikir daripada hanya menyatakan yang biasanya hanya melahirkan perdebatan atau ketidaksetujuan di sana sini gitu. Dan ada satu kata tanya yang sangat bagi saya sangat ngena sekali, yaitu kenapa, why gitu. Dan banyak filsuf dari Yunani khususnya suka sekali dengan pertanyaan why. Kata tanya why atau pertanyaan yang diawali dengan why atau kenapa, dimana itu bisa membuka sesuatu yang panjang, sesuatu yang melebar dan luar biasa biasanya kan gitu, karena mempertanyakan alasan dibalik sesuatu kan gitu. Nah, gimana kalau kita langsung ke tema yang mungkin ingin kita bahas saja, yang ingin kami bahas mungkin ya. Temanya ini apa, Roy? Jadi ini bukan terstruktur atau gimana ya. Ini tuh sebenarnya tema-tema yang spontan dan sangat akrab, khususnya bagi kita yang statusnya masih mahasiswa ya. Mungkin mahasiswa ya. Ini bagi pelajar yang masih SMP, SMA mungkin Gak ada relate. gunanya juga buat memikirkan atau mengira-ngira kira-kira mahasiswa itu identik dengan sesuatu yang bagaimana. Yeah. Atau istilah-istilah di kalangan mahasiswa itu yang menarik itu apa. Nah ini menurut saya ini adalah salah satu istilah yang kemungkinan bagian pelajar SMA itu bakal menarik untuk dipikirkan gitu dan dipersiapkan juga. Untuk itu sekarang kita memperbincangkan ini dengan harap membuka spektrum, begitu banyak spektrum dan dimensi yang berbeda. Nah, tema yang hendak kita bicarakan ini adalah itu terkait mahasiswa kupu-kupu. Jadi ini itu bukan gimana-gimana ya, ini tuh cuma mempertanyakan istilah yang dipakai dan kenapa kok mahasiswa kupu-kupu dan maksudnya apa, ditujukan ke siapa dan maknanya apa. Kenapa kok kupu-kupu, kenapa kok nggak lebah, kenapa kok nggak mahasiswa gajah, Atau semut, laba-laba, ayam atau gitu. laba-laba itu segala macam, kenapa kok kupu-kupu. Nah itu yang sebetulnya ingin kita kaji, dan yang paling penting itu substansi dari istilah itu dimaksudkan untuk apa. Jadi gitu. Nah itu menurut saya itu menarik untuk diperbincangkan tuh. Oke, jadi mahasiswa kupu-kupu. Jadi mungkin yang sudah ada di bangku universitas atau bangku kampus mungkin sudah mulai mengenal, atau bahkan sudah akrab, atau bahkan kalian mungkin yang mendapatkan salah satu gelar mahasiswa kupu-kupu ya. Jadi kalau dari saya pribadi, mahasiswa kupu-kupu yang saya tahu ya, mahasiswa kupu-kupu itu kayak apa ya bahasanya, saya agak sedikit lupa ya, abbreviation mungkin atau akronim atau apa, Boy?
kalau kupu-kupu kan gitu. Hmm. Kupu-kupu itu apa ya? Kupu-kupu itu dari dua kata, kupu-kupu, kuliah pulang, dimana yang dimaksudkan dari kuliah pulang adalah mahasiswa yang datang ke suatu kampus untuk mencari tambahan ilmu, untuk mendapat ilmu atau mendapat pengakuan atau mengisi waktu luang atau apa gitu ya. Kemudian pulang, maksudnya pulang ya pulang setelah melaksanakan serangkaian kegiatan belajar mengajar di kampus, kemudian pulang, entah pulang ke rumah, ke kos, ke pondok, ke kemanapun lah istilahnya gitu. Jadi setelah kuliah pulang. Nah, istilah ini identik dengan apa ya, konotasi negatif, dimana apa ya, seseorang yang diberikan julukan ataupun gelar kuliah pulang adalah pelajar atau mahasiswa yang, ini yang saya pahami ya, orang yang tidak melaksanakan kegiatan selain kegiatan belajar mengajar di kampus atau selain kuliah saja. Jadi yang dimaksudkan mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang hanya datang berkuliah, setelah selesai pulang. Nah, apa yang membuat itu negatif? Ini yang saya pahami ya. Soalnya saya bukan orang yang memberikan julukan itu, dan saya pun merasa sepertinya malah saya yang mendapatkan julukan mahasiswa kupu-kupu. Nah, apa yang membuat mahasiswa kupu-kupu itu negatif? Apa yang membuat julukan ini negatif ya? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, hal itu tidaklah negatif bagi saya ya, karena saya merasa saya hanya perlu hadir di kampus untuk melaksanakan apa yang harus saya laksanakan. Setelah itu ya sudah, saya tidak melakukan apa-apa lagi, saya kembali pulang dan melaksanakan apa yang harus saya lakukan. Nah, maksudnya orang yang memberikan julukan ini kepada saya atau menyematkan panggilan ataupun gelar julukan ini kepada saya dan banyak teman-teman saya yang lain atau mahasiswa yang lain adalah orang yang berorganisasi. Jadi yang memberikan julukan ini adalah orang yang berorganisasi atau melakukan suatu kegiatan di luar perkuliahan. Contohnya si A ini selain berkuliah dia juga ikut organisasi apa, misalnya BEM atau organisasi mahasiswa pecinta alam atau mahasiswa apa gitu ya, pokoknya organisasi mahasiswa lah, dimana itu tidak masuk dalam kriteria penilaian universitas mungkin ya. Jadi tidak dimasukkan dalam penilaian kelulusan SKS ataupun itulah, pokoknya itulah. Jadi tidak masuk, jadi hanya ikut dalam organisasi, kemudian melaksanakan kegiatan dalam organisasi. Nah, yang saya maksudkan adalah kenapa mahasiswa kupu-kupu ini dikonotasikan sebagai negatif? Karena orang yang memberikan julukan ini beranggapan mahasiswa yang setelah kuliah pulang itu mereka menganggap mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa yang tidak aktif dalam berorganisasi, kemudian mungkin suka nganggur ataupun apa. Kalau saya bilang, mereka yang bilang seorang mahasiswa itu mahasiswa kupu-kupu atau apa, mereka itu kurang referensi, dimana mereka mungkin yang mereka tahu mahasiswa yang tidak ikut organisasi, yang hanya kuliah lalu pulang setelah pelajaran selesai. Mungkin yang mereka tahu adalah mereka yang menganggur di rumah, mereka yang hanya mengerjakan tugas saja atau dan lain sebagainya. Sedangkan mungkin ya, ini sekali lagi mungkin, menurut saya mungkin mereka yang memberikan julukan itu kurang referensi, di mana salah satunya jadi contohnya saya sendirilah, di mana saya tidak hanya berkuliah, tapi selain itu saya juga bisa dibilang bekerja lah ya. Jadi saya juga bekerja. Jadi setelah kuliah
Saya memanfaatkan waktu saya untuk bekerja, jadi saya tidak terlalu membebani orang tua saya dalam membayar kuliah saya. Jadi saya juga menghabiskan waktu saya untuk bekerja juga, tidak hanya untuk berkuliah. Jadi setelah berkuliah saya lebih bagaimana ini bahasanya, bukan lebih suka sih, saya memang terpaksa, bisa dibilang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak saya suka, yaitu bekerja. Jujur, bekerja susah sekali, jadi saya harus bekerja untuk bisa membayar kuliah, untuk bisa melanjutkan kuliah. Nah, Oke, berarti sih tak potong ya. Berarti nek misalnya kamu persoalan ekonomi saling bayar kuliah atau segala macam itu bukan jadi masalah, atau ada yang nanggulangi, misalnya gampang ya. Iya. Misalnya gampang ya. Saya Apa kamu ndak ngajar, ndak kerja, tapi kamu milih berorganisasi aja, wong gampang kok, jadi gak perlu kerja, ya wis organisasi aja gitu. Apa tak gitu? Oke, kalau kamu bilang begitu sih, sepertinya itu hal yang menarik. Misalnya saya adalah anak orang kaya lah misalnya, jadi saya tidak perlu mengkhawatirkan tentang biaya. Saya sangat suka berorganisasi, dan saya suka berada di antara, atau berada sebagai bagian gitu. Saya suka eksistensi saya ada di dalam suatu itu struktur keorganisasian. Saya suka berbagi pikiran dengan orang lain. Saya suka mengobrol dengan orang lain. Saya bukan orang yang introvert ya, saya enggak. No. Saya orang yang suka bersosialisasi, supaya saya juga bisa menambah referensi dan wawasan saya tentang banyak orang. Nah, kalau seperti itu misalnya, kalau misalnya ekonomi bukanlah masalah bagi saya, mungkin saya akan ikut berorganisasi. Jadi dalam kasus saya, alasan saya tidak ikut berorganisasi bukan hanya karena saya harus mencari uang, atau saya lebih milih untuk mencari uang untuk membayar kuliah saya sendiri gitu. Tapi saya lebih terdorong oleh keadaan. Bukan berarti saya membenci organisasi, no. Saya terdorong karena keadaan memaksa saya, dan saya lebih milih untuk memanfaatkan waktu saya untuk fokus mencari uang sampingan lah, atau sekedar uang untuk membayar kuliah saya. Jadi bukan semata-mata saya nggak suka organisasi, no. Kalau ekonomi bukanlah masalah bagi saya, maka saya lebih milih untuk berorganisasi. Nah, saya tidak berorganisasi dan saya dijuluki mahasiswa kupu-kupu karena saya setelah berkuliah saya bekerja gitu, dan pekerjaan saya lumayan menguras waktu dan tenaga. Jadi setelah saya bekerja pun saya hampir tidak ada waktu untuk mengikuti organisasi. Sekalipun saya masuk organisasi, mungkin saya akan jadi anggota yang kurang aktif gitu. Jadi alangkah lebih bijaksana kalau saya tidak ikut saja sekalian, daripada membebani anggota-anggota organisasi yang lain. Jadi saya lebih milih untuk tidak berada dalam organisasi karena masalah ekonomi. Kalau dari pendapat Roy mungkin bagaimana? Jadi kalau misalnya istilah mahasiswa kupu-kupu tadi dijelaskan itu semacam akronim atau apa, kuliah pulang. Jadi itu sebenarnya soal konsep kan, soal kuliah pulang gitu kan. Dan bukan persoalan kenapa harus kupu-kupu sebetulnya. Tapi itu soal ya akronim saja, yang paling pas kan emang kupu-kupu, kuliah pulang. Kebetulan istilahnya pas ada kupu-kupu gitu. Nah, berarti kita secara tidak langsung kita sepakat bahwa yang punya otoritas dalam menyebut atau memakai istilah mahasiswa kupu-kupu itu adalah mereka yang ikut organisasi. Mahasiswa yang ikut organisasi tepatnya. Jadi karena mereka punya kesibukan selain kuliah, kesibukan yang akademis selain kuliah, yaitu berorganisasi, jadi mereka itu menyematkan istilah mahasiswa kupu-kupu bagi mahasiswa yang tidak berorganisasi, yang tidak melakukan hal akademis atau yang berhubungan dengan akademik yang identik dengan perkuliahan selain kuliah di kelas itu sendiri. Nah, di dalam universitas. Universitas. Nah, itu kan menurut saya, bagi saya pribadi itu
Saya tidak masalah sebetulnya ketika memang misalnya kalau saya itu dijuluki mahasiswa kupu-kupu. Jadi sebetulnya mahasiswa kupu-kupu itu disematkan sebetulnya secara sarkastik ya, sebetulnya bukan disebutkan secara langsung. Kalau secara langsung itu saya anggap sebagai keberanian yang luar biasa dari organisatoris, dari orang atau mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi. Ketika menyebut orang itu mahasiswa kupu-kupu secara langsung. Secara umum kan atau biasanya itu begini. Mungkin ketika anak-anak organisasi ini lagi bicara misalnya di depan khalayak umum atau apa ya, terus tidak sengaja atau memang sengaja mencitrakan atau mengagung-agungkan secara tidak langsung dirinya sebagai mahasiswa organisasi dengan menyindir mahasiswa-mahasiswa yang tidak seorganisasi sama dia atau tidak mengikuti organisasi itu sebagai mahasiswa kupu-kupu. Jadi tidak disematkan secara langsung tapi menyindir. Nah itu kan menurut saya oke-oke saja. Jadi saya gak apa-apa sekalipun dia menganggap mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu sebagai mahasiswa kupu-kupu dengan maksud negatif, gak apa-apa. Yang saya permasalahkan itu ketika dia itu karena dia merupakan mahasiswa yang ikut organisasi, jadinya dia itu arogan dengan statusnya, dengan eksistensinya. Oleh karena itu dia seolah-olah menganggap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang tidak ikut organisasi itu di luar itu sebagai suatu yang tidak ada gunanya, yang sia-sia segala macam. Mestinya kan mahasiswa itu harus memanfaatkan betul fasilitas yang ada di kampus kan, biasanya begitu kan. Yeah. Nah, menurut saya yang perlu dipermasalahkan itu adalah ketika mahasiswa organisasi itu seolah-olah tahu yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, masalahnya orang sekarang kan itu seolah-olah tahu padahal dia itu tidak tahu. Salah satu masalahnya yang berbahaya, paling berbahaya itu dia sendiri tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Nah itu yang jadi ada beberapa kategori manusia yaitu tahu kalau dia tahu kalau dia tidak tahu, dia tidak tahu kalau dia tahu, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah itu kalau menanggapi orang yang dia tidak tahu kalau dia tidak tahu itu paling repot ya. Itu paling kamu apa ya istilahnya basa Jawane, kamu cekelan kerai gulune iku terus cengkewing ndek wit ngene ndek cagak ngono ya. Jadi menurut saya sekali lagi saya tidak masalah apabila memang ada mahasiswa organisasi yang ikut organisasi yang aktif segala macam, entah itu dia menjabat jadi apa segala macam, yang menyematkan istilah mahasiswa kupu-kupu kepada saya, nggak ada masalah, nggak ada soal. Memang itu memang betul, saya nggak ikut organisasi apapun, saya kuliah pulang segala macam. Terlepas dari pulang itu ada hal yang saya lakukan positif atau negatif itu kan sebetulnya urusan privat saya, dan mereka tidak tahu, tidak bisa mengkonfirmasi itu, memverifikasi itu gitu. Saya tidak ada masalah. Sekalipun saya pulang itu bekerja atau saya dagang apa segala macam atau apalah, misal ada hal lain ya, yang lakukan yang mungkin positif ya, tapi kan bukan berarti mereka itu berhak mengklaim mahasiswa yang pulang setelah kuliah pulang itu kan sebagai hal yang negatif atau gimana kan. Sebetulnya tidak ada hak mereka buat itu, karena mereka sendiri pun tidak punya kapasitas buat memverifikasi kegiatan orang lain selain kuliah kan. Nah jadi yang saya sesalkan itu adalah ketika arogansi itu tumbuh dari mahasiswa organisasi ya ikut organisasi yang kemudian mereka ya tidak organisasi ya ikut organisasi itu jadi kena gitu loh. Ya kamu itu gimana, udah ada kesempatan kuliah kok tidak bisa memaksimalkan fasilitas yang ada loh. Kita itu kuliah ya emang kuliah, bukan ikut organisasi. Kalau ikut organisasi ya banyak organisasi yang tidak ada di kampus gitu loh. Kalau memang organisasi jadi kiblat ya banyak LSM yang memang tidak ada afiliasinya dengan kampus segala macam kan banyak. Jadi nggak ada salahnya dong kita emang kuliah pulang kuliah, memang primernya kuliah kok. Bahkan yang celaka itu sialnya itu gini, kita sama-sama sepakat bahwa yang paling penting itu kuliahnya. Ya. Nah yang jadi apa yang menurut saya itu kejanggalan atau hal-hal yang saya sesalkan ya, karena saya sesalkan karena saya sangat-sangat apa ya
peduli dengan hal-hal di sekitar, termasuk bahkan orang yang mungkin tidak berkawan dekat dengan saya, tapi dia itu terlibat langsung satu lingkungan dengan saya. Misalnya ada orang anak organisasi satu kelas sama saya. Dia ini kuliahnya itu Belanda sih, mesti Apa yang belajar sih, Bang? apa ya, Kayak gak tenanan, gak serius, gak serius, apa, kuliahnya gak serius. masuk kelas iku ngobrol segala macam, gak nyimak dosen dengan baik, gak aktif diskusi segala macam di kelas ya, ini konteksnya di kelas. Tapi dia aktif sekali organisasi, ikut ini, ikut itu, jabat jadi ini. Nah menurut saya ini kan, menurut saya kita mempertanyakan ulang yang penting itu organisasi atau kuliahnya. Nah kalau kita tahu mana yang penting, atau bahkan kita mungkin samar-samar ya, kuliah penting, organisasi penting. Tapi kan paling enggak itu jangan menganggap kalau misalnya kuliah penting, organisasi itu ya enggak terlalu sepenting kuliah. Bukan berarti Anda menyalahkan orang yang punya pendapat seperti itu. Apa ya? Anda berhak menjatuhkan skala level penting dan tidak pentingnya dia. Ya menurut dia emang kuliah penting, dan apa salahnya menganggap itu penting, ya memang penting kan. Apalagi emang kita bahkan kita masuk kampus saja bisa ikut organisasi saja karena kita kuliah kok emang rencananya. Jadi jangan salahkan mereka yang punya apa ya, menentukan atau menerapkan skala primernya itu ada pada kuliahnya saja, tidak ikut organisasi. Jangan menyalahkan mereka, yang mereka itu ya memang ya mau apa lagi. Karena menurut dia kalau kuliah saja cukup untuk mengembangkan soft skill-nya, ya tidak perlu dikecam secara negatif dengan tidak mengikut organisasi dong. Kayaknya gitu ya. Maksudnya sekali lagi yang saya sesalkan itu, atau yang mungkin bisa jadi upaya preventif atau pencegahan terhadap mungkin para anak SMA sekarang atau SMP segala macam yang memang punya pandangan buat ke depan buat kuliah, menurut saya tidak perlu terlalu gentoyong atau apa ya, terlalu baper dengan sindiran-sindiran semacam itu. Berdaulat saja atas prinsipmu, berdaulat saja sama keputusan-keputusan hidupmu, termasuk keputusan-keputusan dalam kamu menentukan sesuatu ketika kamu kuliah segala macam. Menurut saya pasti ada alasan yang rasional di balik Anda melakukan sesuatu, dan kalau emang dasarnya baik, Anda tidak terlalu terpengaruh dengan penyematan orang lain atas dirimu. Bahkan secara tidak langsung pun jangan terlalu baper. Yang penting yang perlu saya sarankan itu adalah berdaulatlah atas keputusanmu. Termasuk yang tadi dibilang Bagas, dia tidak masalah kok sebetulnya. Ya memang yang dilakukan setelah kuliah pulang itu bekerja kok, kan bagus. Mesti ya sudah, misalnya ada orang bilang bahwa dia masuk kupu-kupu, ya sudah. Ya memang benar kok gitu kok. Gitu. Jadi itu yang sebetulnya saya perlu apa ya, perlu ungkapkan itu adalah rekonstruksi dari ketergesa-gesaanmu atau ketidakhati-hatianmu mengucapkan sesuatu yang mungkin belum kamu tahu. Itu saja sih. Termasuk tadi menyematkan mahasiswa kupu-kupu, padahal kamu nggak tahu mahasiswa yang kuliah pulang itu ada hal yang mungkin jauh lebih penting dari hal yang kamu lakukan dengan ikut organisasi. Gitu sih. Oke, jadi kalau saya sederhanakan dari omongan Roy tadi adalah untuk orang yang sering menyematkan panggilan ataupun julukan mahasiswa kupu-kupu, yang mana mereka adalah orang-orang yang berorganisasi, tolong revisi lagi ya. Jadi kalau mau menyematkan atau mau bilang lah, walaupun sebenarnya itu terserah Anda mau ngomong apa ya, tapi kalau bagi saya dibilang seperti itu sih nggak masalah juga sih. Itu bagi saya bukanlah sesuatu yang menyakitkan di telinga saya gitu. It doesn't matter. Ini cuman untuk orang yang belum berkuliah mungkin, atau mungkin untuk orang yang sakit hati gitu. Anda kan sudah dibilangin sama Roy tadi untuk berdaulatlah ya gitu. Jadi ya kalau Anda menganggap itu masalah, ya berarti masalahnya ada di Anda dong. Kan gitu. Masalahnya gini, Anda harus menetapkan dulu dan Anda harus tahu dulu
mana nih yang utama nih. Kalau Anda utamanya adalah kuliah, ya berarti kuliah adalah sesuatu yang paling utama, sedangkan berorganisasi adalah sesuatu sekunder lah intinya. Anda nggak berorganisasi kan juga masih bisa kan berkuliah. Bukan berarti saya nggak setuju dengan organisasi, no, saya tetap setuju dengan organisasi. Kalau anda sudah melihat atau mungkin mendengar video kami yang sebelumnya yang berjudul organisasi itu penting, atau sesuatu lah yang sudah kami post sebelumnya, video kami itu, Anda atau kalian pasti dengar bahwa kami pun setuju dengan organisasi dan manfaatnya. Namun untuk yang satu ini kami tidak membahas organisasi dari sudut pandang orang yang berorganisasi ya, karena kami berdua mungkin kalau dalam perkuliahan mungkin kami tidak terlalu ikut atau bahkan tidak ikut dalam bahkan satu organisasi sekalipun ya Roy ya. Dan mungkin kami juga punya alasan yang cukup valid dan kuat dalam melaksanakan perkuliahan. Kalau ada yang bertanya, lo kok nggak ikut organisasi, kami punya jawaban yang valid dan bagus, dimana kalau saya bisa bilang kalau saya bekerja, kalau saya nggak bekerja nanti saya nggak bisa lanjut kuliah, dimana kalau saya, ya kan logikanya kan gitu, kalau saya bekerja dapat uangnya saya buat untuk berkuliah kan gitu. Jadi cukup masuk akal dan rasional. Sedangkan Roy mungkin alasannya apa? Juga sama-sama bekerja mungkin ya? Ya, karena banyak hal yang perlu dilakukan itu. Banyak hal yang perlu dilakukan ya. Anda ini for your information, Roy juga seorang penulis mungkin di berbagai itu ya platform mungkin ya. Dan Anda mungkin sudah launching buku ya. Jadi mungkin bagi saya si Roy juga punya kesibukan lain, yaitu menulis, di mana dia menjadikan menulis itu sebagai kegiatan utama untuk secara nggak langsung juga untuk membantu para ekonomi dia dan keluarganya juga. Dan bagi saya itu adalah alasan yang sangat bagus untuk tidak untuk hanya sekedar kuliah pulang karena dia harus melakukan sesuatu kan gitu. Nah, untuk tingkat urgensi antar orang kan bisa berbeda. Jadi ada mungkin bagi si A berorganisasi itu hampir sama pentingnya dengan kuliah, maka saya akan tetap saya tetap akan mendukung Anda dengan pendapat Anda. Tapi bukan berarti saya setuju lah ya. Mendukung dan setuju itu bagi saya agak berbeda. Saya mendukung Anda berpendapat, tapi saya bisa saja tidak setuju dengan apa yang Anda nyatakan kan gitu. Dan kalau kita kembali lagi ke awal tadi, orang itu lebih suka menyatakan daripada menanyakan. Jadi orang lebih suka memberikan kalimat yang ditujukan ke dunia ataupun ke satu individu saja mungkin, dimana dalam kasus ini contohnya kamu mahasiswa kupu-kupu yang mana berkonotasi negatif. Namun kalau dilihat kalau digali lagi, kenapa? Saya lebih suka orang bertanya kenapa. Misalnya saya ditanya seorang mahasiswa yang berorganisasi gitu misalnya, kenapa kamu kok kuliah pulang? Kenapa kamu jadi mahasiswa kupu-kupu gitu? Saya akan menohok mukanya dengan memberikan jawaban, saya adalah mahasiswa yang bekerja, di mana saya harus bekerja untuk bisa melanjutkan kuliah. Kalau saya tidak bekerja maka saya tidak bisa berkuliah, maka saya lebih mending dan saya lebih baik bekerja daripada berkuliah. Jadi saya, bahkan bagi saya pun
bekerja dulu supaya dapat uang, terus supaya bisa berkuliah. Walaupun saya tahu berkuliah juga sedikit banyak juga untuk bekerja juga sih, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Cuman ya seperti itulah, jadi logikanya seperti itu. Tapi kadang-kadang bisa dipelesetin gini loh, anak-anak yang ikut organisasi loh masih bisa kerja juga. Kayak mustahil saja Anda itu tidak bisa melakukan organisasi hanya karena Anda bekerja. Okay, that's a very good reason. Dimana ada orang yang mungkin akan bilang seperti itu loh, Anda bekerja bisa, tapi Anda juga bisa kok berorganisasi gitu. Tapi tiap orang kan case per case kan mungkin punya time management yang berbeda. Dimana saya juga harus membagi waktu, dan mungkin tadi pun saya juga sudah bilang nih kalau salah ya. Pekerjaan saya cukup menguras waktu, energi dan emosi saya. Jadi saya merasa kurang kalau saya kurang waktu saya untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Kalau saya masih mengikuti sebuah organisasi, maka saya menolak untuk berorganisasi selama berkuliah, karena saya merasa saya masih punya tanggungan dimana mesin, ibaratnya gini deh, saya berikan analogi yang mudah ya. Saya ngojek bukan supaya saya bisa mengantarkan orang. Itu memang tujuan dari pekerjaan saya, tapi tujuan saya mengojek adalah supaya dapat uang. Nah, uang yang saya pakai itu untuk bensin untuk saya bisa ngojek, dan saya ngojek untuk cari uang, dan sebagian uangnya untuk bensin kan gitu. Jadi saya bekerja, sebagian uangnya mungkin atau bahkan bukan sebagian, atau bahkan sebagian besar, atau bahkan semuanya saya pakai untuk berkuliah. Jadi ya ibaratnya saya bekerja itu ibarat bensin. Kalau kuliah ibaratnya narik ojek lah, narik penumpang. Jadi kalau gimana saya bisa narik penumpang kalau saya nggak ada bensin untuk saya pakai motor saya gitu. Gimana saya bisa berkuliah kalau saya tidak bekerja? Maka saya harus bekerja dan berkuliah. Bukan berarti saya merendahkan kegiatan belajar di universitas ataupun berkuliah, tidak. Tapi itu bagi saya ya masuk akal aja, itu rasional aja. Kalau saya nggak bekerja ya saya nggak dapat uang, saya nggak bisa berkuliah, saya nggak bisa menyambung hidup, saya nggak bisa menyambung hidup. Ini bahasa yang cukup mungkin bisa dibilang lebay ataupun ya, cuman ya memang itu adanya lah ya. Kalau nggak bekerja mungkin nggak bisa melakukan ini itu kan. Jadi saya tidak masalah dengan dibilang mahasiswa kupu-kupu. Cuman bagi orang yang tidak tahan ataupun tidak suka dipanggil itu, mungkin saya hanya merasa kasihan saja loh. Anda dibilang itu loh, nggak masalah sebenarnya, karena itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif. Maka Anda nggak perlu bersedih, karena kan Anda sudah melakukan tugas Anda gitu. Iya, bahkan bisa jadi itu mahasiswa yang ikut organisasi karena dia tidak tahu dia mau ikut apa atau mau ngapain. Selain ikut organisasi, jadi dia ikut organisasi aja. Iya, supaya untuk mengisi kekosongan dan tujuan dia berkuliah gitu loh. I mean ya aneh aja gitu. Iya, kayak gak punya masalah keuangan, UKT beres, mesti udah ada yang bayarin segala macam. Aduh, bingung mau ngapain. Ya udah ikut organisasi. Harus ngapain lagi aja ya. Harus ngapain lagi. Buat apa ya, semua tercukupi. Iya. Ya, buat apa? Ya udah. Nah, bukan berarti yang saya dan Roy bilang itu negatif. Oh, anak yang berorganisasi itu anak yang sudah kaya, yang sudah apa? No. Ini hanya pendapat, dan kami sama-sama melandasi argumen kami dari
pengalaman ya Roy ya, dari pengalaman. Dan kami pun sebenarnya juga sebenarnya juga ngomong ini hanya berpendapat, bukan menyatakan. Ya, kami menyatakan pendapat, tapi kami tidak menutup menjudge ya. kemungkinan atau membuka ruang diskusi ya. Ya, mungkin ada dari kalian para pendengar yang tidak setuju, mungkin ada dari kalian yang ikut berorganisasi dan juga bekerja. Dan bagi saya Anda orang yang sangat luar biasa kalau Anda bisa mempertahankan kuliah, bekerja dan berorganisasi di waktu yang sama dan berlangsung secara kontinuitas. Itu sangat luar biasa bagi saya lah ya. Saya sangat respect sekali kalau memang ada yang seperti itu ya. Sekalipun Anda seolah-olah mengklaim atau menyematkan istilah mahasiswa kupu-kupu bagi mereka yang kuliah pulang kuliah, tidak masalah karena Anda itu sudah melakukan hal yang luar biasa ya, kompleks gitu loh. Ya kuliah, ya kerja, ya organisasi. Saya respect. Tapi yang jadi masalah itu ketika ada mahasiswa ikut organisasi, tidak punya masalah ekonomi, kemudian menjustifikasi orang yang ikut tidak organisasi dengan suatu hal yang negatif. Nah, itu seolah-olah menyia-nyiakan waktunya segala macam. Loh, kamu tahu apa gitu loh. Ya kamu gak ada masalah keuangan, makan gampang, beli ini gampang, beli jajan gampang karena ada yang terus kamu ikut organisasi. Lah kita harus banting tulang pagi kuliah, banting pikiran, harus manage ini itu dan tidak ada. Ya kasihan juga dong kalau misalnya kita harus ikut organisasi juga dengan kesibukan kita yang kayak gitu, karena bisa berimbas juga pada perkuliahan juga dan keterlibatan kita di organisasi karena ngurusui kan kalau kita nggak konsen gitu kan. Nah gitu. Jadi menurut saya itu soal penempatan etika, penempatan rasio kita dalam mengelola segala macamnya. Apalagi kalau mahasiswa ya, emang sudah waktunya buat pintar mengelola apapun itu, waktu, uang, segala macam, emosi dan juga pikiran-pikiran. Itu sangat penting sekali, termasuk dalam mengelola emosi kita atau pikiran kita terhadap persoalan ini ya. Dan yang mana kami berdua berpikir bahwa perkuliahan itu sangat penting. Jadi bagi kami pasti pakai akal sehat ya, dimana kami lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang sangat penting bagi kami, dimana dimana kami melakukan sesuatu yang kami anggap penting dan itu sangat rasional sekali dan itu masuk akal lah. Kalau kita tuh berkuliah memang yang paling utama bagi kami loh ya, bagi kami perkuliahan yang paling utama. Jadi kami tidak menganggap organisasi tidak penting juga, tidak. Organisasi juga ada manfaatnya. Kalau Anda sudah mendengar video kami yang sebelumnya, pasti Anda paham bahwa kami sangat pro organisasi dan manfaatnya. Tapi dalam kasus ini, dalam pembahasan yang saat ini, kami lebih cenderung menggunakan dan berargumen bahwa kuliah penting, namun untuk organisasi bagi kami tidak terlalu lah, maksudnya tidak mengalahkan pentingnya berkuliah, karena bagi kami yang sudah mahasiswa ini, kami bisa lulus karena kami berkuliah, bukan karena kami sukses berorganisasi gitu. Dan saya cukup sedih di mana ada orang yang tidak bisa memprioritaskan tujuannya saat berada di kampus, di mana mereka lebih condong atau lebih fokus atau lebih semangat dalam berorganisasi daripada berkuliah gitu. Mungkin mereka sedang kehilangan arah, mungkin mereka sedang mencari tempat pelarian. Ini kalau kami udah mulai ngejudge ya, ini kan mulai kan itu. Mungkin juga kami bilang mungkin karena kami nggak tahu 100% apa yang orang-orang yang berorganisasi itu lakukan dan rasakan. Dan mungkin mereka juga merasa memiliki keluarga, tanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin juga dari situ, kami nggak tahu.
dan ini juga bisa membuka diskusi lagi. Mungkin kami bisa berbicara dengan narasumber lain atau ya siapapun lah yang ikut berorganisasi untuk memberikan 1-2 pendapatnya tentang pembahasan ini. Jadi video-video yang sudah kami buat masih bisa didiskusikan lagi atau bahkan bisa diperdebatkan. Silakan monggo bisa diperdebatkan di kolom komentar atau bahkan kami ajak langsung sebagai narasumber untuk menambah referensi ya. Oke, jadi mungkin itu saja sih ya yang cukup kami bicarakan sekarang. Jadi ya itu aja kesimpulannya. Bagi orang yang berorganisasi, tolong kalau Anda ingin, tolong lebih bijaksana lagi dalam menyematkan suatu panggilan, apalagi suatu panggilan atau gelar yang berkonotasi negatif. Tolong kalau Anda ingin jadi orang yang bijak, tolong telitilah, tolong selidiki sebelum berbicara, tolong berpikir berkali-kali di mana Anda bisa saya dengar ada sebuah quote dari Ice Cube. Ice Cube itu seorang rapper di Amerika sana ya. Ice Cube berpikir saat dia ditanya di suatu interview, apa rahasia Anda sehat walafiat selama ini kan gitu. Kemudian Ice Cube menjawab dengan jawaban yang di luar ekspektasi saya. Dia menjawab seperti ini, mind your own business and you will live longer. Yang artinya, uruslah kehidupanmu sendiri, uruslah urusanmu sendiri, maka kamu akan berumur panjang atau hidup lebih lama. Yang artinya, tolong jangan terlalu ikut urusan orang lain, apalagi kalau orang lain itu tidak ada impact-nya langsung dalam hidup Anda. Dan untuk orang yang dijuluki itu, tergantung Anda bagaimana Anda menyikapinya. Kalau kami dijuluki seperti itu, bahkan kami akan menganggap itu sebagai sebuah kehormatan ya, dimana ya memang gitu ya, so what, dan itu tidak terlalu menjadi masalah buat kami gitu. Jadi oke, kembali lagi ke Anda, bagaimana menurut Anda, dan terima kasih sudah mendengarkan kami sampai selama ini. Oke, mungkin sekian dari kami, harus kami akhiri dulu. Kami Bagas dan Roy sign out. Bye bye.